Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam berkeluarga. Urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah, juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan yang lainnya tidak terdapat hubungan darah. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling hidup yang dijalin oleh kasih sayang atau pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan. Kemudian dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian ada akhlak suami istri, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian atau sejak awal tidur, bangun tidur yang dilihat hanya pasangan. Yang kedua itu menempatkan kepribadian seorang suami atau istri, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Kemudian merasakan tanggung jawab bersama, baik suami maupun istri. Kemudian selalu bermusyawarah atau berdialog, lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Kemudian menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami dan istri. Selanjutnya yaitu menampakkan cinta dan kebanggaan terhadap pasangan. Adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Dan jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing atau dengan orang tua keluarga masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga hubungan dengan pihak yang lain. Kemudian di sini juga ada akhlak orang tua terhadap anak. Para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab tersebut bersama anaknya, maka hal itu bisa merubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini akan berujung pada terbentuknya karakter yang bagus. Keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tuanya. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tetapi karena orang tuanya yang sudah mencetak generasi yang seperti itu. Kemudian sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, yaitu dengan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam hal segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman atau spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik bagi segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masyarakat akidah atau keimanannya. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak, karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya.
Nah, selanjutnya itu ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya menjaga anak, antara lain yang pertama yaitu orang tua sebagai panutan, yang kedua yaitu orang tua sebagai motivator anak, yang ketiga yaitu orang tua sebagai cermin atau cerminan utama anak, yang keempat yaitu orang tua sebagai fasilitator anak. Selanjutnya itu akhlak anak terhadap orang tua. Anak harus berbuat baik kepada ibu dan bapak, berkata halus dan mulia kepada ibu dan bapak, berbuat baik kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal dengan cara mendoakan ayah ibu yang telah tiada, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Nah, selanjutnya yaitu menepati janji kedua ibu bapak. Kalau sewaktu hidup, misalnya orang tua mempunyai janji kepada seseorang, maka anaknya harus berusaha menunaikan atau menepati janji tersebut. Umpamanya beliau akan naik haji, yang sebelum sampai melaksanakannya, maka kewajiban anaknya untuk menunaikan haji orang tua tersebut. Kemudian memuliakan teman-teman kedua orang tua. Terus bersilaturahmi kepada orang tua yang mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Yang terakhir yaitu membangun keluarga sakinah. Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya kita mempunyai keluarga yang memenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan yang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran ayah sangat vital yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil peranannya dalam membangun watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dari mereka menemukan jalan yang buntu, baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan. Adapun tips-tips untuk membangun keluarga sakinah, yaitu memilih pasangan yang tepat atau sesuai kriteria. Kemudian terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh saling merasa percaya, pengertian, dan menghargai. Kemudian mengisi hari-hari dalam berkeluarga dengan penuh kasih sayang, menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kemudian keluarga dibangun dengan fondasi agama dan semata-mata untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti bersyukur. Dan yang terakhir yaitu baik suami dan istri harus tertanam sikap untuk saling setia. Kemudian ada larangan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang menetap dalam rumah tangga seperti pembantu rumah tangga dapat dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu yang selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan itu. Kemudian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara kebutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Adapun larangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam pasal 5 sampai 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang pada intinya yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Mungkin sekian penjelasan tentang akhlak dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.